Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi dari kelompok kami mengenai pendekatan perilaku atau behavior approach. Di sini kami mengambil studi managerial grid. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Alfian, yang kedua ada Muhammad Fernanda Aziz, yang ketiga ada Wibowo Nurlaksana, yang keempat ada Muhammad Bagus Setiaji, yang kelima ada saya sendiri Hera Laksono, dan yang terakhir ada Andika Surya. Adapun yang akan kami bahas, yang pertama latar belakang, yang kedua sejarah managerial grid, yang ketiga perilaku kepemimpinan, dan yang terakhir tipe. Latar belakang. Kepemimpinan dapat diartikan sebagai kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang yang diarahkan terhadap pencapaian tujuan organisasi. Tujuan organisasi itu untuk mencapai sesuatu yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut ahli Sutisna, beliau merumuskan kepemimpinan sebagai proses mempengaruhi kegiatan seseorang atau kelompok dalam usaha ke arah pencapaian tujuan dalam situasi tertentu. Sementara ahli Suopadi, beliau mendefinisikan kepemimpinan sebagai kemampuan untuk menggerakkan, mempengaruhi, memotivasi, mengajak, mengarahkan, menasehati, membimbing, menyuruh, memerintah, melarang, dan bahkan menghukum, serta membina dengan maksud agar manusia sebagai media manajemen mau bekerja dalam rangka mencapai tujuan administrasi secara efektif dan efisien. Hal tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan sedikitnya mencakup 3 hal yang saling berhubungan. Yang pertama, yaitu adanya pemimpin dan karakteristiknya. Yang kedua, yaitu adanya pengikut. Serta yang ketiga, adanya situasi kelompok, tempat pemimpin dan pengikutnya berinteraksi. Leadership atau kepemimpinan sesungguhnya ada pada diri setiap orang, tergantung bagaimana mereka mengembangkan jiwa kepemimpinan yang ada pada mereka. Kepemimpinan tidak hanya di perusahaan-perusahaan besar atau organisasi besar. Kepemimpinan bisa dimulai dari sekitar kita, seperti memimpin dalam keluarga, yaitu sebagai kepala keluarga. Pemimpin adalah hal yang sangat penting sebagai salah satu kunci sukses yang harus dimiliki oleh setiap orang. Bahkan sebuah perusahaan atau organisasi besar bisa mencapai kesuksesan dimulai dari seorang pemimpin yang hebat. Ini dibuktikan pada pendapat para ahli yang terdapat pada teori sifat yang memaparkan bahwa setiap manusia telah diberikan kemampuan untuk memimpin sejak lahir. Sering orang mengatakan bahwa kepemimpinan merupakan inti daripada manajemen. Ya betul, kepemimpinan bisa dikatakan sebagai motor atau daya penggerak daripada semua sumber dan alat yang tersedia bagi suatu organisasi. Sejarah kepemimpinan managerial grid. Kepemimpinan managerial grid dipelopori oleh Dr. Robert R. Black dan Dr. Jane S. Moulton. Dr. Robert R. Black adalah seorang ahli teori manajemen di Amerika. Dia melakukan pekerjaan perintis di bidang dinamika organisasi. Dan juga beliau merupakan seorang dosen di University of Texas. Kemudian, Dr. Jane S. Moulton adalah seorang psikolog. Dr. Jane S. Moulton adalah mantan mahasiswa Robert Black di University of Texas. Kemudian grid muncul ketika mereka dipekerjakan sebagai konsultan di Exxon. Perusahaan Exxon merupakan sebuah perusahaan penghasil dan pengecer minyak yang bermarkas di Texas. Kemudian, Robert R. Black bersama dengan Jane S. Moulton mengembangkan model grid manajerial pada tahun 1964. Bersama-sama, mereka dikenal karena kreasi mereka dari managerial grid yang diakui terdiri dari ciptaan Moulton dan juga nama Black. Perilaku kepemimpinan.
Seorang pemimpin itu harus mempunyai perilaku yang baik, sehingga dapat menjadi contoh yang baik pula untuk yang dipimpinnya. Perilaku kepemimpinan bisa kita lihat dari dia memperlakukan beberapa aspek pendekatan atau perhatian, yaitu perhatian terhadap produksi dan perhatian terhadap karyawan atau tim kerjanya. Berikut merupakan perilaku kepemimpinan yang perhatian terhadap produksi. Ciri-ciri yang pertama, mengutamakan tercapainya tujuan. Sebagai seorang pemimpin, kita mengutamakan tercapainya target yang telah diberikan perusahaan kepada tim. Yang kedua, mementingkan produksi yang tinggi. Yang ketiga, mengutamakan penyelesaian tugas menurut jadwal yang telah ditetapkan. Seorang pemimpin harus mengutamakan penyelesaian tugas sesuai jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang keempat, lebih banyak melakukan pengarahan. Seorang pemimpin harus lebih banyak melakukan pengarahan agar yang dipimpin tidak melenceng dari tujuan. Yang kelima, melaksanakan tugas dengan prosedur kerja. Yang keenam, melakukan pengawasan secara ketat. Seorang pemimpin harus melakukan pengawasan secara ketat agar yang dipimpin melakukan pekerjaan sesuai prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang ketujuh, penilaian terhadap pejabat semata-mata berdasarkan hasil kerja. Seorang pemimpin harus berlaku adil dengan siapapun dan melakukan penilaian sesuai hasil kerja yang telah dilakukannya. Dan berikut merupakan ciri-ciri pemimpin yang perhatian terhadap tim atau karyawan. Ciri-ciri yang pertama yaitu memperhatikan kebutuhan bawahannya. Seorang pemimpin harus mempunyai jiwa kepedulian terhadap bawahannya dengan cara memperhatikan kebutuhan bawahannya. Yang kedua, berusaha menciptakan suasana saling percaya. Yang ketiga, berusaha menciptakan suasana saling menghargai. Mengapa seorang pemimpin harus menciptakan suasana menghargai kebawahannya? Karena dengan saling menghargai, maka akan terciptanya suasana saling peduli dan adanya hubungan baik antara pemimpin dan bawahannya. Yang keempat, simpati terhadap bawahannya. Seorang pemimpin harus mempunyai sifat simpati terhadap bawahannya agar tercipta suasana kepedulian antara pemimpin dan bawahannya. Yang kelima, memiliki sifat bersahabat. Dengan memiliki sifat bersahabat ini, maka menciptakan suasana kedekatan antara yang dipimpin dan yang memimpin. Yang keenam, menumbuhkan peran serta bawahan dalam membuat keputusan dan kegiatan lain. Dengan mengikut sertakan bawahan dalam pembuatan keputusan, maka si pemimpin itu membuat bawahannya merasa punya andil dalam suatu kegiatan karena mereka juga membantu ide dan dalam pembuatan keputusan tersebut bukan keputusan sepihak dari pemimpinnya. Yang ketujuh, lebih mengutamakan pengarahan diri, mendisiplin diri, dan mengontrol diri. Tipe kepemimpinan. 1. Improve site leadership, di mana manajer sedikit sekali usahanya untuk memikirkan orang-orang yang bekerja dengannya dan produksi yang seharusnya dihasilkan oleh organisasinya. Dalam menjalankan tugas manajer dalam grid ini, menganggap dirinya sebagai perantara yang hanya mengkomunikasikan informasi dari atasan kepada bawahan. Yang kedua, ada country club leadership. Gaya kepemimpinan ini dari manajer grid adalah mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi untuk memikirkan orang-orang yang bekerja dalam organisasinya, tetapi pemikirannya mengenai produksi rendah. Manajer seperti ini dinamakan pemimpin klub atau disebut juga the country club management. Manajer berusaha menciptakan suasana lingkungan yang semua orang bisa bekerja rileks, bersahabat, dan bahagia dalam organisasinya. Dan yang ketiga, ada task leadership. Manajer disebut sebagai manajer yang menjalankan tugas secara otokratis. Manajer semacam ini hanya mau memikirkan tentang usaha peningkatan efisiensi pelaksanaan kerja, tidak mempunyai atau hanya sedikit rasa tanggung jawabnya pada orang-orang yang bekerja dalam organisasinya.
Dan yang keempat, ada middle of road leadership. Manajer mempunyai pemikiran yang medium, baik pada produksi maupun orang-orang. Dia berusaha menciptakan dan membina moral orang-orang yang bekerja dalam organisasinya yang dipimpin, dan produksi dalam tingkat yang memadai, tidak terlampaui mencolok. Dia tidak menciptakan target yang tinggi sehingga sulit dicapai, dan berbaik hati mendorong orang-orang untuk bekerja agar lebih baik dan lebih giat. Dan yang terakhir ada team leadership, di mana manajer mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi untuk memikirkan baik produksi maupun orang-orang yang bekerja dengannya. Dia mencoba untuk merencanakan semua usahanya dengan senantiasa memikirkan dedikasinya pada produksi dan nasib orang-orang yang bekerja dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Manajer yang termasuk dalam grid ini dikatakan sebagai manajer tim yang real, atau disebut juga dengan the real team manager. Dia mampu memadukan kebutuhan-kebutuhan produksi dengan kebutuhan orang-orang secara individu. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.